Kristus telah menebus, dengar baik, Kristus telah menebus manusia dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena manusia. Ya, terus. Sudah, sepaham. Ya, teruskan, habiskan. Nggak, sampai di sini saya mau tanya dulu, di mana keraguanmu? Mau usah dulu. Teruskan bacanya. Biasa-biasa aja lah. Ini ada kutipan dari Paulus, sebab ada tertulis. Nangis, biasa-biasa aja. Kutuklah orang yang digantung di kayu salib. Siapa yang digantung di kayu salib, Pak? Dengar dulu, ini kutipan daripada hukum Taurat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah bilang. Waalaikumsalam warahmatullahi di kitab sucimu itu kan kau bilang kalian ada aturan-aturan tafsir. Sedikit aja bang. Ada aturan tafsir. Kita di Kristen juga ada tafsirnya, Pak. Saya bertanya. Kamu cuma mau bahwa kalian saja yang dipercaya tafsirnya. Kami ada tafsir. Iya, kami ada tafsir, Pak. Nanti lagi sama abang saya. Kamu terima dulu, kami punya tafsir. Iya. Kristen itu punya tafsir. Setuju enggak? Terserah. Kalau tidak setuju saya keluar. Edis mana ya? Setuju enggak? Kristen ada tafsir. Iya, setujulah. Pura-pura setuju aja. Kalau tidak setuju saya keluar karena begini, saya cuma berdebat dengan kalian. Kalau kalian memaksakan itu kan sebuah kesalahan. Oke, sekarang ini pertanyaan saya yang terakhir. Siapa yang digantung di kayu salib? Yesus. Kenapa? Berarti yang terkutuklah yang digantung di kayu salib. Siapa yang mengutuk Yesus? Ini kamu cerita konteks mana? Konteks Galatia atau konteks Yesus disalib? Galatia ini kan Pak. Ini kamu melakukan trik-trik untuk memutarbalikkan pertanyaan. Bang Zuma dibesarkan. Dari Galatia kok loncat kepada masa Yesus disalib? Ya. Bukan begitu cara bertanya. Anda tidak dari cerdas. Dari pohon ara yang dikutuk oleh Yesus, ternyata Yesus dikutuk juga gitu. Saya bisa ambil kesimpulan, Mbak Nora. Mbak Nora itu tidak cerdas, cuma mencari kesalahan. Janganlah Anda dinilai oleh loh penonton. Dan penonton akan silakan tahu. Lanjut, abangku. Begitu. Pak Pendeta, Ya, Pak Pendeta, coba kasih Nora menjelaskan terkait dengan Yohanes 6 ayat 35. Coba jelaskan. Coba. Sebentar. Coba. Nora coba baca lalu Nora artikan buat kita. Coba. Kita hargai. Ini ada adik kita yang baru masuk. Coba Mbak Nora jawab. Coba. Apa? Yohanes berapa? Bacakan. Yohanes 6 ayat 35. Bacakan. Baca ya. Ya. Bacakan Yohanes. Dia tenggelam. Pak Leon yang bacakan. Yohanes berapa? Dibesarkan yang ini. Kenapa dibesarkan yang ini? Aduh, kurang kerjaan itu. Berapa tadi? Roti. Kata Yesus kepada mereka, akulah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lanjutin dalam. Silakan, Bang. Lanjut. Salam kenal host Bang Sarip Ubaidillah. Ya, salam kenal. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Dilanjutin. Dinda Nora, ya. silakan. Kata Yesus kepada mereka, Besarin akulah Nora roti hidup. Jangan Bang. Yohanes berapa tadi, Pak? Yohanes berapa tadi? Yohanes 6 nomor 35. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Pertanyaan saya nanti gini, percaya Yesus sebagai apa? Ya itu si Opan. Bukan saya yang tanya itu, Opan. Oke, lanjut Bang Zuma. Opan yang tanya itu bukan saya. Iya, Bunda Nora juga salah. Kata Yesus kepada mereka. Dengar ya, kata Yesus kepada mereka. Akulah roti hidup. Jadi jangan kalian lagi bilang Yesus roti. Jadi kalian itu kalau bertanya kadang-kadang nggak pakai otak. Akulah roti hidup. Jadi saya mau katakan Yesus bukan roti ya. Ya. Jadi bukan roti yang dibeli di pasar. Kalau bukan roti jadi apa, Pak? Gak apa-apa. Nah itu kan ini. Balbo, kau tidak punya pengetahuan. Mending Anda turun.
Udah nggak apa-apa. Saya bertanya Pak, Ya, bagaimana Bang Leon, mungkin silakan. kalau saya mengetahui, kalau saya nggak mau bertanya? Sudah diam saja kau. Kau belum sampai di sini. Kasih tahu kalau Diskusi bukan roti ini apa. kamu tidak sampai. Bang Otakmu Dalbo, belum sampai. biarin aja. Tunggu Ya dulu, udah. Nora, Diam tunggu saja dulu. kau. Saya tanya, jadi kalau bukan Sudah roti diam apa? saja kau itu, ada banyak cerita kau itu. Udah, Bang Dalbo, nggak Apa apa-apa. penjelasannya Bang? Kalau bukan roti Ya, apa? Kau Coba kalau banyak cerita diterangkan saya kepada turun, kami. saya keluar. Kau kalau Udah, banyak cerita saya Bang turun. Dalbo. Ya udah lanjut. Lanjut Ya. lagi. Iya, Ya, Bang, lanjut, kalau banyak turun. cerita saya turun. Kalian nggak apa-apa. ngeroyok begini, Orang aduh, saya nanya nggak mau. aja kok marah. Nggak apa-apa Bang Dalbo. Ya lanjut. Kalian ini tidak ada yang saya undur kalau mau diskusi. Iya udah. Tapi kalau diskusi Udah, Bang itu Mus, jangan jangan. masuk. Maksudnya begini, begini. Saya mau minta dulu ya, teman-teman. Kami kalau korek Quran, kalian mesti selalu argumennya apa? Quran itu tidak boleh sembarang ditafsir. Sama dengan kami. Enggak. Bible juga itu Yang tidak bisa boleh sembarang mentafsirkan, ditafsir. Oke. Saudara, yang bisa mentafsirkan tentang Tuhan itu hanya Yesus, bukan ente. Tunggu. Saya tidak bicara dengan kau. Siapa ini yang baru masuk ini? Saya gurunya para pendeta. Saya bicara dengan Nora. Saya Bang Suma, Tunggu, saya orang yang bicara paling dengan Nora. Saya ditakuti tidak kenal Kristen kau. Siapa ini kau ini? se-Indonesia. Saya Jadi Bang Suma, Nora dengar baik-baik. para pendeta. Nora, kita saling menghargai. Kalau saya sampaikan tafsiran menurut Bible, jangan kalian bantah. Kami Menurut punya Bible tafsiran. yang bisa Kalian mentafsirkan itu banyak tentang sekali Tuhan itu cuma mengambil Yesus, bukan pernyataan. bukan pendeta. Pendeta itu nggak ada papanya. Yang bisa mentafsirkan tentang Tuhan itu menurut Bible hanya Yesus, bukan Anda. Oke, jadi kalau mau berbicara kebenaran, mari dengan saya. Boleh? Tidak tahu. Saudara Semut dari Yerusalem. Ya suruh. Kalau Islam Saudara bicara ya Sebentar bagaimana? Bang Mado sebentar. Satu-satu kita. Bang Leon. Saudara selesaikan. Semut dari Yerusalem, boleh hadapi saya diskusi, boleh? Bang Leon, dibuka mute-nya Bang. Ya ampun Bang, dia ngerosot. Jangan emosian Bang, jangan emosian. Nanti lama-lama minta turun. Saya datang di sini karena Iya. saya melihat ada orang yang berapi-api. Iya, saya tidak mau undur sama kalian. Saya pernah dikeroyok 20. Oke, saya tanya dulu kalau gitu, Pindah-pindah yang berhak kemudian memberikan penjelasan pentafsiran tentang Tuhan itu Ini siapa Anda yang atau ngomong ini? Yesus? Siapa yang ngomong ini? Saya nggak lihat ini. Saya gurunya para pendeta di Indonesia. Saya Bang Suma. Guru. Oh, apa ini Iya. Bang? Siapa Bang Suma? Saya Iya. sudah nonton kau punya percakapan. Ya udah, mari Kamu kita diskusi, boleh? Kamu itu Boleh. melewati standar-standar tafsiran daripada Alkitab. Boleh. Yang bisa mentafsirkan itu cuma Yesus. Rasul Legalitas Paulus bilang validasi punya itu anak, cuma kamu Yesus. bilang Rasul Paulus Saudara. perempuan. Coba Saudara. bayangkan itu Saudara. cara tafsirmu itu. Tafsirmu Saudara. itu Bang, tafsirmu itu kamu itu keliru. Ketika Paulus bilang aku punya anak-anak, dia bilang Paulus melahirkan. Pendeta, Pak Ini Pendeta. lucu Saudara juga boleh ini. boleh Pak diskusi Pendeta. dengan Anda saya itu kalau pelan-pelan menafsir santai. itu jangan Down. menafsir Pendeta ini, kebablasan. Jangan Sama emosi, merah nih, Bang. santai. Yesus mengatakan Santai. anak Allah. Mereka bilang Allah Pak melahirkan. Pendeta. Santai boleh. Pendeta Tidak yang bisa. Jadi begini, saya mau minta persetujuan dulu dengan Anda. Karena saya sudah lihat gaya Anda melewati nilai-nilai tafsiran dari Kristus. Nanti Anda tinggal Tunggu, luruskan Bang. kalau begitu. Tinggal Ini meluruskan saya punya, kalau saya ini boleh. kebetulan saya ada lembaga ini. Jadi saya mau bicara selesaikan dulu dengan Nora. Saya tidak turun. Saya mau layani dulu. Ini saya ada tamu. Tapi Kapan saya bisa dengan saya? keluar. Saya tidak keluar. Saya cuma melayani Kapan tamu bisa ini. dengan saya? Ada datang mendaftar mendaftar kursus. Jadi minta maaf Kapan bisa kepada dengan siapa ini, saya, Bang siapa ini Bang Suma. siapa Tunggu namanya? di sini, saya sebentar saya mau anu. Ini ada tamu lagi Oke. datang. Oke, Saya baik, tidak baik. keluar. Saya tidak tunggu, saya lari. tunggu. Silakan, Dinda Nora, ini, Mado silakan. dulu. Siapa ini Dinda yang Nora, tanya tadi? silakan. Silakan. Bentar ya, saya izin ya. Saya tidak lari. Iya. Di-mute dulu. Pak Pendetanya. Ini Pak Pendeta, Pak Lion, ini Pak Pendeta Bang Zuma. Ya Memang kan? rindu sekali mau ketemu dengan Suma ini. Iya, nggak apa-apa. Makanya Anda tidak turun. Anda tidak akan diturunkan. Siapa yang berani menurunkan? Saya akan Anda juga bohong mengutuk. kalau Anda rindu dengan saya, Anda bohong. Saya tiap hari live kok. Justru saya ngundang semua teman-teman pendeta untuk mewakili Kristen. Tidak ada pendeta yang datang. Saya ketemu dengan Anda pun saya yang datang ke sini. Gak usah terlalu muluk-muluk, ini pendeta kebiasaan. Saya yang Ya. kesini, wong tiap hari saya live kok nyari-nyari kalian, kok kalian cuman sembunyi. Giliran saya tiba-tiba ada kajian, tiba-tiba ada lembaga, lama-lama kabur lembaga. Ya, silakan Bang. Di Tidak kajian ada dulu manusia baru. yang
bisa di dalam validasi Bible, menurut Bible yang bisa menjelaskan tentang Tuhan itu cuma satu manusia saja, yaitu Yesus. Tidak ada Kristen, pendeta, pastor, apanya mereka tahu. Yang mereka tahu cuma perut. Ya, pendeta itu tidak ngerti tentang Tuhan. Kenapa? Karena mereka hanya berdasarkan tentang apa yang tertulis. Yesuslah yang memiliki validasi dari Tuhan untuk menjelaskan siapa Tuhan itu. Pertama, Yesus berkata di dalam Yohanes 5 nomor 37, suara Tuhan tidak bisa kalian dengarkan. Jadi suara yang datang kepada Bapak Paulus, akulah Yesus yang kau niaya, itu suara Tuhan atau suara apa? Ini coba saudara pendeta semut from Yerusalem. Saya nggak bisa menyebutnya singa karena saya belum pernah bertemu dengan pendeta bertabiat singa. Semua hanya bermental kerupuk. Gini saudara semut, ini mumpung kamu lagi alasan ada lembaga, habis ini kamu nongol, kamu jawab, suara siapa yang didengarkan oleh Yesus itu, oleh Paulus itu? Suara Tuhan kah atau suara hantu? Maaf Bang Suma. Ya. Ya. Ini siswa-siswa paket C kan banyak. Bagaimana kalau kita janjian 1 jam kita buka percakapan berdua? Boleh. Iya. Boleh. Jadi boleh. daripada ini begini terganggu ini. Ini yang ekor-ekor apa ini balbo ini suka campur orang punya urusan. Begitu. Jadi begini saja. Boleh. Boleh. Saya minta 1 jam kita bercakap berdua, kita diskusi berdua. Boleh. Saya sudah follow Anda. Ya, saya sudah follow Anda. Nanti Anda tinggal live, saya masuk. Oke ya. Kita bahas suara siapa yang didengarkan oleh Paulus. Bisa. Iya, oke, terima kasih. Oke, sama-sama. Pendeta, seharusnya kau itu takutnya ke Bang Suma, bukan ke Dalbo. Nanti kau lihat bukti sebentar siapa yang kalah. Ya, menarik ini, menarik. Masya Allah. Saya bocorin ya Pak Pendeta, sambil 1 jam ke depan Anda belajar, kabur dia. Sambil Anda belajar 1 jam, ingat teman-teman, dia janji 1 jam. Sekarang pukul 10:50 di tempat saya, berarti pukul 11:50 nanti. Kita lihat pendeta tadi, semut dari Yerusalem, apakah dia sanggup kemudian. Tadi saya sudah memperdengarkan bocoran. Suara siapa yang didengarkan oleh Paulus di padang gurun? Suara Tuhan atau suara hantu? Itu temanya. Begitu juga kalau dia mau dua arah, suara siapa yang didengarkan Nabi Muhammad ketika menerima wahyu? Suara Roh Kudus atau suara setan? Boleh dua arah. Saya kasih kesempatan pendeta untuk memilih. Tapi yang pasti di dalam kitabnya sendiri, Yohanes 1 nomor 18, tidak ada manusia yang pernah melihat Tuhan, tidak pernah mendengar suara Tuhan. Itu kata Yesus di dalam Yohanes 5:37. Yohanes 1:18, tidak ada orang yang pernah melihat. Nah, sekarang suara siapa yang didengarkan oleh Paulus? Suara Tuhan akan bertolak belakang dengan Yohanes 5 nomor 37. Kalau suara Tuhan bukan yang didengarkan oleh Paulus, lalu suara siapa? Jangan-jangan suaranya Nora ini. Oke, silakan dilanjut. Mohon maaf saya mengacaukan Bang Sarip Ubaidillah. Maaf, salam kenal ya Bang ya. Masya Allah, saya masuk salam. Karena saya enggak siap semua teman-teman. Saya enggak tahan di bawah kalau melihat titel pendeta keluar-keluar pendudus itu, saya enggak tahan. Ya, sebentar, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Bang Nggak Suma, tahan kasih saya kesempatan 1 jam untuk kabur Bang Suma. Paket C, orang kan liburan, kok ada sisa paket C hari ini. Anak sekolah pada libur.
Masih secuk kau lu. Ya bang, Gimana deh? bukan. Ini bang kan ada yang apa? Biar ini ada banyak yang mau minta naik bang. Oke, Kita turun aja diskusi bunda, di sini. turun aja bunda. Oke. Turun aja, bunda. Siap. Salah Makasih pikir tadi. bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Mita, jangan. Ya bang, silakan bang. Ya tadi 1 jam kan diminta. Iya. 1 jam. Ini si Ya, Petra mau tapi naik, sebenarnya- bisa dinaikkan. Sebenarnya Dinda Nora tadi sudah menguasai. Cuman saya greget aja mau naik. Babak belur tadi dia itu pendetanya tuh. Dia hilangkan kata kutuk di situ. Iya. Dan di situ bukan Yesus yang dikutuk, itu bukan Yesus. Di situ nggak ada tertulis kata Yesus. Yang ada Kristus. Sementara Saya nggak bisa di situnya bang. Saya menguasai gimana kali dia? yang abang kasih penjabaran itu, data-data itu. Saya betul-betul belum bisa melompat ke sini ke situ tuh belum bisa yang membuktikan Yesus itu bukan Yesus yang disalibkan. kan Yesus minta waspada kepada Kristus. Waspadalah kepada Kristus palsu. Nah, yang mati di atas salib itu Kristus. Asli atau palsu? Nah, pendeta harus membuktikan itu. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat. Sejak kapan Taurat itu kutuk? Dengan jalan menjadi mulia. Salah. Dengan jalan menjadi kutuk. Berarti Kristus itu Kristus kutuk yang disembahnya. Sayangnya pendetanya lagi sibuk dengan paket C. Orang pada liburan kok dia sekolah. Oh, dia guru di Amerika. Disapa ini Bang Juma. Nih, disapa dulu Petra nih. Halo, Oh, ini selamat penyakit pagi, sampar Juma. ini. Penyakit sampar. Oke, langsung kejar-kejar sama saya kan. Nah, ini Orang Juma, ini itu broker saya. orang itu punya tai lalat di pipi, dia di gigi. Tai lalatnya di gigi dia. Besar-besar pula tuh kayak kelereng. Ada 12 tai lalat di giginya tuh Petra. Gak usah lagi dinaikkan si Petra, dia nggak bisa diskusi tuh. Taunya menghujat aja tuh. Si Lucky Fernando, halo Lucky, anak sin siapa nih? Anak sin tengah. Halo anak. Ini kalian minta naik, saya naikkan loh. Tapi kalian kalau nggak bicara, saya turunkan lagi. Jo. Halo anak. Wih, Jo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh bang, jaringan abang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang naik Kristen aja ya. Ini kenapa ketika Bang Zuma naik semua pada mau minta naik yang Islam ini? Kita diskusi di sini abang-abangku. Nggak usah lah dulu kita naik. Saya mau menyampaikan dulu ya Mbak Norah sama Bang Suma. Ya, silakan. Selamat ulang tahun ya Bang Suma. Yang kesekian. Mati meja. Semoga berkah, panjang umur. Amin. Penrasa itu boleh. Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 4 kali saya ulang tahun ini. Masya Allah, baru bulan April. Barakallah untuk Bang Zuma. Semoga berkah. Makasih saudara, doa yang sama ya. Ya. Minal aidin wal faizin juga. Siap. Aidin Faisin, amin. Dinda Nora. Dinda. Kemiot. Saya ke mute ya. Dharma Ayu. Ya bang? Kita nggak salah ngomong kan? Enggak bang. Kalau Hoxia dulu sempat hampir apa bang? Hampir terjatuh. Abang paham kan? Ya. Tapi masya Allah dia agak sedikit berubah, bertobat.
Jadi dia mengharapkan ada guru-guru kita masuk ke room dia, itu kata beliau. Dia berharap sekali. Makanya Masya Allah Bang Zuma masuk ini sudah bagi dia. Dulu dia selalu ngomong begitu Bang. Kapan lah rumahku dimasuki sama guru besar kita katanya. Masya Allah. Alhamdulillah Iya. Masya Allah. Tadi kupikir temannya ini timnya siapa namanya tuh? Siapa namanya? Kristen. Taliban. Kupikir temannya Taliban. enggak. Taliban. Enggak. Si Taliban. Bukan ini mah. Bukan. Kalau Tristan ya. Berhubung ini pernyataan Bunda Nora, teman-teman juga ya yang buka Kumal, perlu kita juga pahami karena Bang Suma ini kan orangnya satu dan banyak Kumal. Jadi harap dimaklumin juga kalau tidak sempat Bang Suma hadir di Kumal saudara. Intinya jangan memusuhi Bang Suma ketika tidak sempat hadir di Kumal saudara. Itu aja sih. Marilah Iya, kita betul itu. sama-sama Betul. ya berdakwah, bagaimana mengkantar para penghujat. Jangan ketika Bang Suma tidak sempat hadir, timbullah narasi-narasi ujaran kebencian terhadap Bang Suma, fitnahan terhadap Bang Suma. Jangan. Saya sangat berhati-hati Bang Dalbo naik sama Komal-Komal baru ini, karena orang yang membenci kita itu terlalu banyak. Mana tahu timnya siapa, temannya si Titang, namanya temannya Titang, temannya si Palen, siapa lagi, kan banyak tuh yang orang-orang yang tidak suka dengan Bang Suma. Wajar lah ya kan ya, wajar itu wajar, biasa lah ya. Oke. Di Komal saya itu dulu-dulu aja Bang Suma selalu hadir dan sekarang jarang. Apakah saya membenci beliau? Enggak. Marilah kita sama-sama. Bukan, karena saya melihat antum sudah akrab dengan ini, dengan Palen. Makanya saya mundur, saya nggak mau merusak hubungan kalian. Assalamualaikum Mbak Nora, Bang Zuma. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal saya dari Aceh. Oh ya. Masya Allah, subhanallah, luar biasa. Ini Saya suka mendengar pendengarannya karena Oten itu kebanyakan otaknya on. ya. Udah cetakannya dari sana Bang. Oh Jadi siap. maklum aja, Bang. Ya. Prinsip. Tunggu dulu. Prinsip saya pribadi ya, prinsip saya. Siapa yang memusuhi Bang Suma itu adalah musuh saya. Saya nggak peduli. Dia siapa? Islam atau siapa? Itu prinsip saya. Betul Bang Apalagi Dalbo. saya dengan Bang Suma sudah satu meja makan sama-sama. Bagaimana mungkin saya berdarah Bugis melupakan hal demikian? Itu prinsip ya. Jadi musuh Tapi Bang ada Suma yang musuh saya. ini Bang Dalbo, ada yang disuapin tapi malah ikut juga ini ngamuk sama Bang Suma. Itu kampret itu Bang. udah kita nggak usah bahas itu. Ayo silakan saudara-saudara Kristen yang mau dialog sambil menunggu Pak Pendeta kita tadi, silakan. Ya, saya naikkan ya Bang ya. Baja hitam yang di bawah tolong tap-tap layar ya, tembuskanlah. Ya Pagi, agama apa Bang? Di bawah tolong tap-tap layar. KTP saya Kristen Bunda. Jadi Anda mewakili dari keimanan Kristen? Diskusi kita di sini? Iya Bunda, cuma mau ngobrol sedikit Bunda. Sama Bang Zuma. Iya Bunda. Boleh ke siapapun aja Bunda. Ya, Abang bertanya aja nggak apa-apa. Soal keislaman pun nggak apa-apa. Silakan bertanya. Boleh, makasih Bunda. Jadi saya mau curhat dikit Bunda. Saya sama istri kan istilahnya agama kita Kristen Bunda. Maaf ya Bunda, ini saya terbata-bata ya Bunda. Jadi saya sering banget mengikuti Bang Zuma Bunda. Dari pemaparan Bang Zuma itu menurut saya logis sekali Bunda. Bahkan apa yang dikatakan Bang Zuma itu saya suka istilahnya diskusi dengan istri saya Bunda, tanpa mengetahui bahwa saya suka melihat Bang Zuma. Jadi intinya begini Bunda, apa yang saya katakan, yang pernah dikatakan Bang Zuma ke istri saya selalu bantah Bunda.
Saya takut juga Bunda, sebenarnya ngobrol di sini pun saya istilahnya istri saya nggak tahu Bunda. Intinya gini Bunda, saya mau bertanya 2 pertanyaan Bunda. Yang pertama Bunda, apakah betul Bunda roh yang sudah meninggal itu dapat dipanggil untuk ditanyain di siksa kubur Bunda? Itu satu Bunda. Yang kedua Bunda, bukan pertanyaan, saya minta didoakan Bunda kalau misalkan memang hak untuk menjadi muslim itu adalah Allah ya Bunda yang menentukan Bunda. Cuma saya minta didoakan saya sama istri saya biar ke jalan yang lurus Bunda. Itu aja sih Bunda. Selamat Silakan, siang Bang. Bunda. Ya, selamat siang. Sebentar ya Bang Joni ya. Bang Joni kan dari ini ya. Ya, izin ya Bang, biar ditanggapi sama Bang. Oh. Bang Joni, Enggak, cuma suci kok nggak bisa ngomong kitabnya, kenapa kok sama dengan buku gitu loh. oh ya, ya, nggak apa-apa lah Bang. Ya Bang, oke. Ya silakan, silakan Bang Zuma. Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah kemudian berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah. Qala may yuhyil izama wa hiya ramim. Allah kemudian membuat perumpamaan tentang asas penciptaan yang Allah lakukan terhadap manusia, lalu manusia melupakan asal penciptaannya, sampai mereka bertanya, man yuhyil izama wa hiya ramin, siapakah yang bisa menghidupkan tulang belulang yang sudah hancur kayak begini? Qul, katakanlah wahai Nabiku Muhammad, yuhyi halladhi ansha'aha awwala marrah, yang akan menghidupkan adalah dia hakikat yang menciptakannya pertama kali. Dia maha mengetahui setiap makhluk hidup. Jadi kalau dia mampu menciptakan dari tidak ada menjadi ada, maka Allah kemudian mengatakan awalaisal ladzi khalaqas samawati wal ardh biqadirin ala ayyukhluqa mithlahum bala wa huwal khallaqul azim alim. Bukankah hakikat yang menciptakan langit dan bumi mampu menciptakan manusia yang serupa dengan mereka itu? Jadi artinya manusia ketika masuk ke alam ruh hidup, mereka nggak mati. Berbicara dengan jasadnya, Allah mampu kemudian membangkitkan mereka lengkap dengan jasadnya kembali. Kalau dalam alam ruh manusia itu mati enggak, mereka hidup. Seperti yang diterangkan di dalam kitabnya saudara kita Yahudi, Yehezkiel 37, bagaimana kemudian tulang belulang yang sudah berserak bergerak mendekati tulang-tulang yang lain, sendi-sendi yang lain bergerak-gerak saling mendekati satu sama yang lain. Berfirmanlah kepada aku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini, dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarkanlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Elohim kepada tulang-tulang itu, aku memberi hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu napas hidup supaya kamu hidup kembali. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu aku berbuat seperti yang diperintahkan kepadaku, dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara, sungguh suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama yang lain. Sedang aku mengamatinya, aku melihat urat-urat ada dan daging tumbuh padanya, kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernapas. Maka firman Tuhan datang kepadaku, bernubuatlah kepada napas hidup itu. Lalu aku bernubuat, hai anak manusia, dan katakanlah kepada napas hidup itu, beginilah firman Tuhan Elohim, hai napas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin dan berhembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini supaya mereka hidup kembali.
lalu aku berbuat seperti yang diperintahkannya kepadaku, dan napas hidup itu masuk ke dalam mereka sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya, suatu tentara yang sangat besar. Ini fakta real. Di dalam kitabnya orang Yahudi dinyatakan sama seperti yang ada diterangkan di dalam Al-Quran. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ. Jadi pertanyaan saudara, apakah orang hidup di alam barzah? Hidup, mereka nggak mati. Jadi kesengsaraan yang dialami oleh orang-orang kafir di alam barzah, di alam Hades dalam bahasa Yunani, Sheol dalam bahasa Ibrani, barzah dalam bahasa Quran, itu nyata, itu fakta. Kesengsaraan itu ada. Begitu juga orang-orang beriman, hidup mereka di alam barzah itu adalah sebuah kebahagiaan. Jadi ini pilihan, mumpung masih ada kesempatan, mau mengikuti ajaran para nabi atau mengikuti ajaran di luar daripada ajaran para nabi. Demikian sementara, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahi, kita nggak salah komalkan, Ahi. Ya itu, saya juga agak heran ini. Ada yang tanggung jawab kok, Dinda Nora. Insya Allah, Syarif Ubaidillah ini sahabat kita. Beliau pejuang juga bersama dengan kita, Masya Allah. Iya. Sedikit sebelum ditanggapi sama Bang Baja Hitam. Bang Baja Hitam nanti buka mute-nya ya. Tadi saya mute karena memang noise di situ. Bang Syarif Ubaidillah ini beliau memang sering nongkrong di room-room Kristen. Nah, tapi memang 1 minggu terakhir ini pada waktu puasa itu ya memang beliau menyadari Bang bahwa memang kita berduduk bersama-sama orang-orang yang menghujat begitulah Bang, intinya kan. Dan dia sendiri mengakui memang dia salah di situ, pernah memasuki saudara-saudara Kristen yang menghujat, yang saudara-saudara Islam yang memang bertentangan juga, seperti yang kita tahu siapalah, tidak perlu disebut namanya, tapi memang beliau sekarang berubah lah Bang. Dia berharapkan ada guru-guru masuk ke room dia, memberikan suatu wejangan sehingga dia sendiri juga mendapat ilmu dari situ Bang. Nah seperti itu. Alhamdulillah, Masya Allah. Bukannya beliau ini yang dari Bandung itu? Dari Kuningan. Ya Kuningan yang dulu katanya pernah ikut API ya? Bukan. Bukan yang izin bicara. Ya emang dulu ini sempat terguncang kan hatinya dia. Iya. Betul kan yang katanya mau murtad itu kan? Tahu ya kalau mau. Murtadnya enggak. Cuman ini diiming duit. Kalau tidak salah ini yang kita bicarakan waktu di Bandung tuh. Kalau nggak salah, ya pernah ya, enggak. Sampai separah itu kayaknya bukan deh, Akhi. Bukan. Nah, coba kita konfirmasi dulu, soalnya namanya sama. Coba Bang Syarif dibuka mute-nya nggak apa-apa Bang. Kita di sini apa kan? Bang Syarif. Tidur kali. Halo Bang. Maaf Bunda Nora. Ya. Ya, oh ya, silakan ditanggapi. Tapi tunggu dulu Bang. Tapi memang insya Allah ya Bang, Bang Syarif ini memang dia sudah mengaku dan dia ngomong sendiri di depan apa. Tapi mudah-mudahan lah benar perkataan dia, hanya Allah lah yang tahu. Dia tidak ingin lagi ada orang-orang penghujat Islam, penghujat Nabi di dia lagi. Makanya dia menjadikan kayak saya atau siapapun itu menjadi moderator. Kalau kayak Tristan dia sudah hengkang dari room dia. Yang mudah-mudahan begitu. Insya Allah Bunda dalam seminggu ini kan sering dialog sama saya tentang Al-Quran, tentang surat Al-Maidah juga dia kan. Alhamdulillah dia udah sadar ya. Satu minggu ini sering dialog sama saya. Karena dia dulu memang ya beberapa Kristen tuh yang memberikan dia duit. Nah benar Ahi. Ini yang kita bicarakan di Bandung. Si Bilal kan. Oh gitu. Berarti beliau paham Islam berarti. Iya paham Islam dia. Dia apa? Guru ngaji dia. Guru ngaji. Pernah goyang dia. Oh ya kalau itu ya betul, kalau guru ngaji ya berarti beliau. Halo? Goyang mau ikut-ikut nyembah roh gitu maksudnya.
Sedikit dulu bang. Alhamdulillah dia tidak terjerembab lagi. Kan ada yang goyang gini, Nora, ada yang goyang sakit hati. Jangan begitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebentar bang Ciwang, sebentar dulu bang Ciwang. Oke. Ya, Beliau ini api jadi, Jabar dulu ini. Oh gitu ya. Iya. Saya tidak tahu kalau masuk api. Tapi Yang ada mudah-mudahan bintinya tidak. itu loh, Akhi. Iya. Itu dia. Yang digoreng sama berarti- si Valen itu loh. Berarti kita tidak salah di sini. Tidak salah berarti. Ya, siapa tahu sadar kita ke sini kan. Insya Allah beliau udah kembali ke peraduan. Syukurlah. Masya Allah. Ya, silakan bang Bajai Hitam. Terima kasih Bunda Nora. Untuk Bang Zuma, berarti Bang Zuma memang benar ya Bang Zuma, manusia itu bisa memanggil roh di alam kubur ya Bang Zuma ya. Bukan manusia. Untuk ditanya Bang Zuna. Kalau memanggil roh manusia itu nggak bisa bang. Tapi roh yang ada di alam kubur itu, menurut beberapa hadits, jangankan di dalam kubur, ketika jenazah itu dimandikan pun, jenazah itu tahu. Siapa yang memandikannya, itu tahu. Siapa yang mengkafaninya, siapa yang mengangkatnya ke alam kubur, itu tahu. Jadi kalau dipanggil, mungkin jin yang datang kali ya. Karena gini Karena Bang orang Zuma, yang gimana? boleh saya potong bentar Bang Zuma? Karena gini Boleh, Bang Zuma, silakan. ketika saya lihat di TikTok ya Bang ya, ada tuh istilahnya ibu-ibu, saya nggak nyebutin nama ya Bang, itu bisa manggil roh di alam kubur, bahkan ditanya kebenaran Islam, dan Islam itu benar Bang. Bisa ditanya siapa Tuhanmu, agamamu, nabimu, bahkan orang itu menyatakan bahwa dia disiksa di alam kubur Bang. Sehingga Itu ketika Siningsih. saya melihat itu, ya Siningsih, betul Bang, Tinampi. betul Bang, betul. Sehingga Jadi gini bang, sedikit Akhi ya, saya jawab ya. Ya, siap. Jadi gini, sambil lagi. Bang. Bunda Nora saya turun dulu, nanti naikkan lagi ya. Kenapa? Saya mau ganti akun lagi. Takut akun siap. saya ini dihantam lagi. Mereka udah persiapkan senjata, tombak beracun semua dibawa tuh tengok. Iya bang, nanti saya naikkan lagi. Boleh? Iya. Ya. Nanti aja, nanti Siap, aja. terima kasih Dek. Siap. Jadi gini bang, menurut Rasulullah ketika manusia itu meninggal, maka terputuslah semuanya, kecuali 3 hal, baik manfaat, amal soleh, dan amal jariah. Ini aja bang, semuanya terputus bang. Jadi tidak ada lagi komunikasi antara orang yang di dalam kubur dengan orang yang di dunia, nggak ada itu bang. Nah di Islam itu ada namanya jin korin. Jin korin inilah yang mengikuti manusia, setiap manusia itu mulai dari lahir sampai dia mati. Makanya nanti jin korin ini akan melakukan tipu daya, mengaku-ngaku bahwa dia adalah si almarhumah itu tadi atau almarhum itu tadi, ngaku begini begono bang. Jadi memang tipu daya jin untuk menyesatkan manusia itu sangat jelas sekali gitu bang. Jadi nggak ada di dalam Islam, ajaran Islam itu apa namanya, kita masih bisa berkomunikasi dengan orang yang udah meninggal, nggak ada itu bang. Gitu. Baik Bang, jadi gini Bang, ketika saya nonton video itu tuh hati saya sama pikiran saya tergerak Bang. Jadi ketika tergerak tuh saya mikir, aduh saya juga takut nanti di alam kubur. Kalau emang benar alam kubur itu ada, saya takut juga misalkan nanti saya disiksa dan sebagainya, ditanya. Makanya hati saya tergerak di situ Bang. Saya jadi berpikir saya berarti ini Islam lah yang benar gitu loh, karena sampai istilahnya hal gaib ya Bang, bisa hal gaib dalam kubur sampai bisa dipanggil, didatengin, ditanya-tanya itu Bang. Sedangkan di Kristen kan saya nggak pernah tahu ada ya kayak gitu. Ada Bang, di Kristen ada Bang. Dalam Saya Lukas sendiri 16 ayat 22, Lazarus dan orang kaya itu dibaca itu. Jadi kalau mengenai siksa kubur, sedikit Bang. Kalau mengenai siksa kubur itu ada. Cuma yang nggak betul itu tadi ketika dia ngaku si roh yang orang yang udah meninggal bisa berkata-kata, itu nggak betul. Cuma kalau siksa kubur memang betul ada Bang.
Itu juga yang diceritakan di dalam Lukas 16 dari ayat 19 dan seterusnya itu tentang Lazarus dan orang kaya. Kemudian matilah orang miskin itu yaitu Lazarus, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, "Bapak Abraham, kasihnilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api." Itu ada siksa kubur tuh di dalam kitab Anda, Bang. Lanjut lagi, saya itu aja. Tafadhol. Iya, jadi gini. Al-Quranul Karim menjelaskan terkait dengan orang yang sudah meninggal ya. Terkhusus kepada baginda Rasul Muhammad SAW dalam kajian Islam, Al-Quran surah Fatir ayat 22, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yastawil ahya walal amwat innallaha yusmi'u may yasha wa ma anta bimusmi'im man fil kubur." Dan tidak pula sama orang yang hidup dengan orang yang mati. Sungguh Allah memberikan pendengaran kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan engkau wahai Nabiku Muhammad tidak akan sanggup menjadikan orang yang ada di dalam kubur itu dapat mendengar. Apa makna dari ayat ini? Allah kemudian yang memberikan kehendak kepada orang yang ada di alam kubur untuk mendengar atau tidak mendengar. Jadi validasinya Allah memberikan orang yang ada di alam barzah itu bisa mendengar atau tidak mendengar, itu tergantung dari Allah. Dan engkau wahai Nabi Muhammad tidak sanggup untuk menjadikan orang di alam kubur itu dapat mendengar, hanya aku. Jadi kalau dalam tafsir, ketika ada orang masuk di alam kubur, orang ini adalah ahli ibadah atau ahli surga, maka bisa jadi Allah akan memberikan ruang kepadanya untuk mendengarkan, melihat, mendengarkan, merasakan. Bisa jadi, karena ada potensi itu. Allah mengatakan sungguh Allah yang memberikan pendengaran kepada siapa yang Dia kehendaki. Berarti ada yang Allah kehendaki bisa mendengar, ada juga yang tidak. Tapi kalau Nabi Muhammad, dia tidak punya kemudian validasi untuk memberikan kemampuan orang yang ada di alam barzah untuk mendengarkan orang yang masih hidup. Tapi kalau Allah bisa. Artinya bisa jadi orang yang ahli jannah, ahli surga mendengarkan. Tapi kalau orang yang banyak dosa nggak mungkin. Nggak mungkin orang yang banyak dosa dalam kubur itu bisa mendengarkan orang yang ada di alam di bumi, nggak mungkin. Maka dia akan semakin disibukkan dengan penderitaannya. Kalau dia melihat anaknya kemudian yang ditinggalkan bermaksiat, semakin menderita dia. Semakin hariman perbuatan-perbuatan yang tadinya dia tidak lakukan. Saya rasa itu menyalahi keadilan Allah. Tapi kalau dia adalah orang yang benar, dia seorang wali misalnya, dia seorang nabi misalnya, dia seorang rasul utusan Allah, mati dalam keadaan suci mereka, bisa jadi Allah memberikan kemampuan pendengaran. Tetapi kalau orang yang penuh dengan dosa, itu enggak. Nah, bagaimana dengan orang yang memanggil kemudian arwah? Seperti yang diterangkan oleh guru saya tadi, bisa jadi yang datang itu adalah jin, iblis, setan yang berpura-pura menjadi si fulan, mengajarkan kebaikan menurut hitungan kita demi untuk menyesatkan, supaya orang percaya, wah ternyata di alam kubur itu orang yang mati itu bisa dipanggil. Besok apa yang terjadi? Orang-orang akan datang karena bapaknya sebelum meninggal dia adalah ahli rokok. Dia ke kubur bawa rokok, bawa korek. Karena dia punya masalah, kemudian dia datang curhat, "Pak, bagaimana ini Pak, tolong minta kepada Tuhan Pak, kasihan anakmu ini Pak, banyak utang ini." Itu makanya dikatakan tidak akan mungkin
orang-orang yang tidak diberikan kesempatan oleh Allah mendengarkan, bisa mendengarkan panggilan dari alam dunia. Enggak. Mereka hanya disibukkan dengan dosa-dosa mereka yang pernah ia lakukan ketika dia hidup. Nah, untuk adik saya, saudara saya baca ini, orang di alam kubur itu seibarat di depannya itu ada layar tancap, menonton surga atau melihat surga, atau sebaliknya dia melihat neraka. Di tempat yang gelap sempit, seorang diri melihat neraka, dan yang dia lihat di neraka itu dirinya yang sedang disiksa dengan sadisnya, sampai dia merintih, "Ya Rabb, ya Tuhanku, kembalikan aja aku menjadi manusia kembali, atau jadikan aja aku jadi batu. Aku tak sanggup." Tapi sudah nggak ada pilihan, karena ketika engkau hidup di dunia, sudah datang Islam kepadamu, sudah datang para apologet Islam kepadamu, para ulama, para ustadz. Indonesia tempat tinggalmu dipenuhi dengan toa-toa yang menyiarkan kebenaran siang dan malam, tapi engkau menutup hatimu, engkau menutup kupingmu, engkau membisukan mulutmu untuk menyatakan kebenaran. Tak ada pilihan. Kamu harus berhadapan dengan kehidupanmu berikutnya, yaitu neraka. Inilah tempat tinggalmu. Makanya dikatakan kubur itu adalah tempat siksaan bagi orang-orang kafir. Jadi Anda akan disibukkan. Kalau kiamatnya nanti 1 miliar tahun ke depan, bayangkan aja nih, Anda seorang diri nonton film yang serem, angker, apalagi Anda yang ada di sana. Anda akan melihat bagaimana mata Anda dijungkil pelan-pelan yang kanan, dicungkil yang kiri, pantat Anda ditusuk dengan besi yang panas yang menyala-nyala, tembus sampai ke mulut. Kemudian kepala Anda, otak Anda di dalam itu mendidih seperti minyak kelapa yang sedang dididihkan. Lalu Anda melihat daging-daging Anda dicabik-cabik keluar satu persatu. Tulang-tulang Anda kemudian dihancurkan sehancur-hancurnya. Dibakar Anda di situ, dan itu nyata Anda lihat. Kira-kira gimana siksanya Anda di alam kubur tuh? Begitu juga orang Muslim, orang Islam yang mati dalam keadaan Islam. Begitu dia masuk ke dalam kubur, diputar sebuah film yang kemudian film itu membuat dia sangat-sangat bahagia. Pingin rasanya terjun segera ke film itu, pingin rasanya segera meninggalkan alam barzah, pingin segera kemudian sampai kepada tempat itu. Ya Rabb, aku nggak bisa menunggu, aku segera ingin merasakan itu. Tapi karena belum kiamat, Allah hanya memperlihatkan kenikmatan-kenikmatan tersebut. Makanya tidurnya orang yang beriman, matinya orang yang beriman dalam kubur itu seperti tidurnya malam pengantin. Kalau orang malam pengantin nih, udah cinta-cintaan, urat ta'aruf 2 tahun, 3 tahun, habis itu malam pengantin, itu nggak terasa, itu pagi nggak terasa. Ingin rasanya malam aja terus, ya kan? Sampai diketuk pintu kamar sama mertua, sama orang tua, "Nak bangun, sholat subuh." Nggak ada yang terdengar. Dunia milik berdua. Saking hebatnya tuh malam pengantin, dia tidur 24 jam sampai berdiri pun susah, gemetar lutut. Itulah nikmatnya kemudian di alam kubur bagi orang Islam. Mereka melihat surga itu seperti apa. Mereka di surga melihat mereka dilayani oleh bidadari-bidadari. Untuk makan aja bidadari yang harus melayani, untuk memberikan dia kemudian pakaian bidadari yang melayani. Semua terasa indah. Itulah indahnya menjadi seorang muslim. Tapi kalau orang kafir, begitu masuk kukunya udah dicabut duluan, giginya dicopot satu-satu pakai tang. Kenapa? Karena hidupnya di alam dunia ini tidak menyembah kepada Tuhan, menyembah kepada saingan Tuhan, yaitu iblis. Iblis datang mengaku, "Aku ini adalah Jarro, sembahlah aku. Aku telah menebus dosamu." Disembah. "Aku ini adalah Panjol yang datang kepadamu memberikan janji selamat." Disembah. Siapapun yang datang memberi nikmatan dunia, sembah. Kristus disembah. Jahal, Kristus yang asli mengajarkan polanya berbeda dengan Jarro yang datang kemudian mengaku bahwa akulah Tuhan. Makanya Yesus mengatakan di luar Yahudi itu guguk. Karena guguk itu ketika
diberi tulang oleh penjahat perampok, maka penjahat itu pun menjadi Tuhannya. Waspadalah kepada guguk yang datang kepadamu nyamar domba. Ini yang diterangkan oleh Bible Anda kemudian. Nah, kembali kepada tema saudara, bahwa kehidupan di alam barzah itu hak, itu pasti. Selamat tidaknya kita di alam barzah itu ditentukan oleh kita di dunia ini. Apakah kita Islam atau kita non-Islam. Itu aja. Karena kalau Anda mau diatur Tuhan, masuk ke Islam. Tapi kalau Anda mau diatur setan, Anda tidak ingin kemudian diatur oleh Tuhan, Anda keluar dari Islam. Anda bebas. Apa yang haram di agama Anda? Tak ada. Apa yang wajib di dalam agama Anda, hukumnya wajib? Tak ada juga. Berarti kalau mau diatur oleh Tuhan, silakan ke Islam. Kalau Anda mau bebas hidup di luar di dunia ini, layaknya monyet, silakan Anda keluar dari Islam. Bebas ente, mau ngapain pun bebas. Anda mau menyembah tutup botol bisa, menyembah kemudian tutup panci juga bisa, bahkan menyembah sandal jepit dan celana dalam bolong pun bisa kalau di luar Islam. Tapi kalau di Islam nggak bisa, harus menyembah kepada pencipta langit dan bumi. Tapi rasakan nanti ketika Anda masuk, sekiranya Anda sudah masuk ke alam kubur, maka lihat nanti detik-detik kemudian Anda boleh telepon saya, Bang Suma, selamat pagi, betul yang Anda katakan, ternyata sekarang ini saya tersiksa. Boleh catat nomor HP saya. Mati Anda bawa telepon, nanti dalam telepon saya. Jadi Anda tidak usah disibukkan apakah ketika kita mati orang-orang itu bisa memanggil roh kita. Jangan Anda sibukkan dengan pemikiran itu. Sibukkan dengan apa yang akan saya lakukan dan akan saya alami ketika saya di alam kubur. Itu aja yang Anda sibukkan. Demikian sementara, silakan. Selamat pagi Bang Zuma. Terima kasih. Sebentar. Ya sebentar ya, aduh, kau tuh pakai apalah sedikit. Sebentar dulu. Kau nanti diskusi juga nya. Oke. Jadi apa? Ya, Bang Baja, bagaimana Bang? Udah clear? Udah jelas? Udah Bunda Nora. Cuma satu lagi Bunda Nora. Jadi gini Bunda, ketika saya debat sama istri memang saya percaya bahwa Bapak itu adalah Tuhan Bunda, karena memang saya percaya itu karena Yesus ngomongnya seperti itu Bunda. Cuma begini Bunda, yang kedua tadi Bunda, Bang Zuma, saya boleh mintain doa Bang Zuma, saya sama istri Bang Zuma biar dapat jalan yang lurus mungkin minggu ini atau minggu kedua atau 1 bulan dan seterusnya Bang Zuma. Saya minta doa aja Bang Zuma. Ya, saya hanya bisa mendoakan kemudian semoga saudara Baja Hitam dan keluarga mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, karena kami hanya sebagai pemberi peringatan saja. Yang berhak memberikan hidayah itu adalah yang menciptakan saudara. Ingat, Allah pencipta langit dan bumi itu tidak bisa kita lihat. Pencipta kita itu tidak bisa kita lihat. Tetapi Allah kemudian menitipkan 2 cerca cahaya keilahian pada diri kita sebagai manusia. Apa itu? Ruh. Yang kedua adalah akal. Manusia bisa berkarya mencipta karena akal. Itulah akal, secerca cahaya yang Allah titipkan unsur keilahian kepada diri manusia. Sehingga manusia bisa berkarya. Sehingga manusia bisa menciptakan objek atau apapun itu yang dibutuhkan oleh manusia. Yang kedua, yang dititipkan oleh Allah, unsur keilahian yang dititipkan kemudian oleh Allah pada diri manusia, yaitu roh. Kehidupan yang kita alami dari Sang Yang Maha Hidup, sehingga kita bisa merasakan apa itu manis, apa itu kecut, apa itu pahit, apa itu sedih, apa itu bahagia. Itu adalah unsur hidup yang Tuhan titipkan pada diri kita, sehingga kita bisa merasakan nikmatnya hidup ini. Orang yang berakal sehat akan sampai kepada 2 cahaya. Tapi orang yang tidak berakal sehat akan mematikan 2 cahaya tersebut. Akalnya dikebiri, otaknya dimatikan, sehingga tusuk sate pun dituhankan. Rohnya kemudian dimatikan. Unsur ilahi yang ada pada dirinya dimatikan. Rohnya mati, sehingga dia kemudian menyembah sesamanya makhluk. Mati rohnya. Dia matikan rohnya.
sehingga dimensi keilahian yang ada pada dirinya tak ubahnya hanya seperti batu. Dia melihat sapi, tapi dibilangnya itu adalah kuda. Dia melihat sepatu, dibilangnya itu adalah rok. Dia melihat gunung, disangkanya itu roti. Begitulah orang yang cahaya keilahian mati pada dirinya. Dia melihat manusia, dikiranya Tuhan. Wanita bunting pun dipikirnya yang di dalam. Itulah tanda-tanda orang yang mati obor, mati cahaya keilahian. Kita berlindung kepada hal tersebut, dan saya mendoakan supaya cahaya keilahian yang ada pada diri saudara Baja dan keluarganya itu bisa bercahaya, menerangi, sehingga hidayah Allah turun. Karena hidayah Allah turun hanya kepada orang-orang yang tulus, ikhlas untuk mencari dan beribadah kepadanya. Demikian. Yuk, Bang Zuma, diskusi yuk. Terima kasih banyak Bang Zuma ya atas doanya, Pak. Sama-sama, saudara. Saya doakan semoga hidayah segera rezekinya lancar ya, Bang ya. Amin. Doa Bunda Nora juga rezekinya lancar ya, Bunda. Bunda, amin. Dari sekte mana sebelumnya, Bang Baja, kalau boleh tahu? Di Kristen, Bang Zuma. Kristen Protestan atau? Iya, Bang Zuma. Oh, iya, Masya Allah. Silakan, Bang. Thank you, hidayah insya Allah menempuh Anda. Silakan tanya lagi, Bang. Ya, Bang Zuma ya. Tanya lagi, Bang. Mungkin cukup kali ya Pak ya, saya di bawah aja, mungkin saya dengerin Bang Zuma dulu aja Pak. Ya sama-sama Bang. Makasih ya Bang ya. Bunda Nora ya Bang. Ya sama-sama. Ya sama-sama. Ya saya sapa dulu ini Sap ini laki-laki perempuan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya Bang. Muslim ya Bang, ada yang mau disampaikan Bang? Oh, ya. Amin. Mohon maaf lahir dan batin. Sama-sama Bang. Kita mau HM, nanti jangan dulu dinaikkan lagi, yang lain dulu host, biar kita jangan banyak suara. HM. Saya dulu lah Nora. Iya sebentar dulu. Bentar. Isi dulu. HM. Nah ini hostnya. Selamat siang. HM, ya agama apa Bang? Kristen Bunda. Oke, si Yaduhu ya Bang ya, soalnya dia sudah kebelet. Oh iya, silakan. Ya, saudara ya, aduh, rencana meninggal dunia kapan? Rencananya kapan kira-kira? Pertanyaan yang sangat enggak, maksudnya supaya Anda memperbaiki diri dari sekarang, jangan asal-asal menyembah gitu. Kalau memang Anda rencana 2 hari 3 hari ke depan, ya harus segera kita habiskan ini untuk kita dialog agar Anda segera disehatkan, kan gitu Bang. Begini Bang Zuma, kalau masalah rencana, saya tidak memiliki rencana. Aduh bahaya itu. Karena tidak. Iya. Kenapa saya tidak memiliki rencana? Pantas karena aja. Sabar. Karena Tuhan memiliki rencana dalam hidupku. Jadi yang terjadi dalam hidupku adalah rencana Tuhan. Jadi saya nggak memiliki rencana. Jadi salah apa yang itu. terjadi dalam hidupku? Itu salah. Tuhan menurunkan segala kebenaran dan segala kesalahan. Lalu Allah memberikan perangkat berupa akal dan nafsu kepada kita. Tinggal kita pilih, milih kebenaran atau milih kejahatan. Bukan Tuhan lagi yang menentukan Anda harus jahat, harus baik. Enggak. Rencana Tuhan itu semuanya sudah diturunkan. Nih kebenaran, wa qulil haqqu mir rabbikum. Semua sudah ditorehkan ke atas muka bumi ini. Percuma akal dikasih, percuma nabi diutus, percuma kitab suci ada. Kalau Anda masih berharap di setting oleh Allah, tidak. Tuhan sudah menurunkan semuanya, tinggal Anda gunakan akal sehat untuk meraih itu atau meninggalkan kebenaran itu. Cuman 2, meraih kebenaran atau meninggalkan kebenaran.
Nah, pertanyaannya muncul kemudian, Bang Suma, ya paman, benarkah Tuhan pernah menjadi bayi? Tidak benar. Ya Uduhu ditanya, ya Uduhu, benarkah Tuhan pernah menjadi bayi? Apa jawabanmu? Sudah. Apa jawabanmu? Kalau saya pernah jadi bayi, ya sudah pernah jadi bayi saya. Benarkah Tuhan pernah menjadi bayi? Bang Suma menjawab tidak. Anda ditanya, benarkah Tuhan pernah menjadi bayi? Jawabanmu apa? Dia lahir secara kemanusiaan, ya. Kelihatan kan? Kelihatan. Kebenaran itu sudah ditorehkan oleh Allah. Lam yalid wa lam yulad. Hosea 11 nomor 9. Allah bukan manusia, bukan anak manusia. Ente mengatakan dia lahir sebagai daging. Lah iya, karena dia manusia. Pertanyaan saya, benarkah Tuhan pernah lahir jadi manusia? Sudah. Benarkah Tuhan pernah lahir jadi manusia? Inilah tadi Anda dengarkan menjelaskan ada dua unsur keilahian yang Tuhan berikan, kemudian biasnya terbias pada kehidupan kita sebagai manusia. Apa itu? Akal dan roh. Kalau cahaya itu mati, anak kucing lahir pun Anda bisa tuhankan. Anak Yahudi pun Anda bisa tuhankan. Bayi Israel yang lari-lari kemudian dalam pelukan ibunya dia menyusui pun bisa kau tuhankan. Kenapa? Cahaya keilahian yang Anda biaskan kepadamu itu Anda matikan. Anda ragu menjawabnya. Kenapa? Anda manusia. Tapi di sisi lain, tabiat kepercayaan Anda mirip kera. Maaf nih, maaf. Kera Anda tanya, wahai kera, apakah Anda percaya bahwa pencipta langit dan bumi pernah menjadi bayi? Apa kata keranya? Meow. 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 Tidak bisa memberikan ilustrasi yang tepat. Kenapa? Karena memang dia tidak punya akal. Anda manusia, ente makhluk yang sempurna, ditanya, benarkah pencipta langit dan bumi pernah jadi manusia? Nah, yang mau berbicara ini antara kucing dan manusia Anda. Maka Anda bingung. Mau bilang meow, bukan kucing. Mau bilang pernah jadi manusia, padahal saya manusia. Gimana saya bisa menjawab ini? Bingung. Maka apa yang terjadi? Akal-akalan. Dia pernah menjadi daging yang adalah firman. Coba, Bang Suma ditanya, Bang Suma, benarkah pencipta langit dan bumi pernah menjadi bayi? Tidak. Mustahile. Pencipta langit dan bumi jadi bayi mustahile. Karena alam semesta ini butuh penguasa yang dahsyat, yang mengatur terus-menerus tanpa henti. Kalau Tuhan pencipta langit dan bumi jadi bayi, alamak. Bagaimana jawaban Anda? Iya, sekarang pertanyaannya. Benarkah pencipta langit dan bumi itu pernah menjadi bayi? Benar atau benar? Jawab. Di dalam Bible menyampaikan firman menjadi manusia. Bukan saya tanya itu. Itu kata Bible. Tuhan yang kutanya, pernahkah pencipta kita itu, pencipta kita pernah nggak jadi bayi? Dalam kemanusiaannya dia lahir secara bayi sampai besar. Saya kok lari kepada kemanusiaan? Pencipta langit dan bumi itu manusia atau bukan? Pencipta langit dan bumi Tuhan Yesus berdasarkan Yohanes 1 ayat. Kalau Anda mengatakan Tuhan kepada Yesus, berarti Anda sudah mengatakan Tuhan pencipta pernah menjadi bayi, betul? Iya. Masuk akal enggak Tuhan jadi bayi? Jangan komentaran. Kami Maha Kuasa. Saya enggak saya begini Bang. Saya tidak membatasi kuasa Tuhan dengan Anda sedang membatasinya. Ketika Anda mengatakan Tuhan Maha Kuasa tapi jadi bayi, Anda sadar telah membatasi Tuhan menjadi bayi. Si bayi ini bisa nggak cebok sendiri? Ayo kutanya dulu. Ketika Bang Zuma bisa cebok sendiri nggak?
Loh kok jadi saya bukan Tuhan, Cak Ayu? Error Ya, memang namanya kalau bayi cahaya tidak bisa. Tuhan, Tidak. cahaya ilahi Namanya sudah bayi. dicabut dari Anda itu bahaya. Namanya bayi. Kalau Anda yang mematikannya Namanya sendiri bayi. nggak apa-apa. Tidak Tapi bisa kalau makan Tuhan yang sudah sendiri. mematikannya itu bahaya. Kutanya dulu samamu, Tuhan Anda yang berupa bayi ini bisa nggak cebok sendiri? Namanya bayi tidak bisa berjalan Berarti sendiri. Tidak Anda bisa sedang makan sendiri. membatasi Tuhan, Cak Kangkung. Katanya Tuhan tidak maha terbatas, Oke. kok Anda membatasinya, nggak bisa cebok sendiri. Ya Allah ya Sudah. Rabb. Ya silakan. Izinkan saya membantah narasimu dari awal tadi. Silakan Anda bantah kewarasan Anda, silakan. Oke. Ya. Tadi berawal dari rencana dan diakhiri dengan keilahian dan kemanusiaan. Maka Iya. saya mendapatkan poin dari narasi Anda tentang yang pertama rencana. Kapan Anda rencana meninggal? Dan saya mengatakan saya tidak memiliki rencana karena rencana Tuhan adalah yang terjadi dalam hidup saya. Nah, saya membantah Tuhan itu tidak ada rencana. Kalau dia rencana itu masih sesuatu yang tidak pasti. Tuhan itu kepastian. Bukan Iya, rencana nanti kalau Tuhan bantah. itu. Biarkan aku bernarasi Oh iya, dulu. sorry. Saya tutup kalau gitu, silakan. Oke. Jadi begini. Kalau saya mau bertanya kepada Anda, Bang Zuma, Anda lahir atas kehendak siapa? Atas rencana siapa? Apakah atas rencana orang tuamu? Apakah atas rencana Tuhan? Jadi tentu bahwa rencana Tuhan, Anda lahir, ada di bumi, itulah rencana Tuhan. Dan apa yang terjadi di dalam hidup adalah rencana Tuhan, agenda Tuhan dalam hidup Anda. Apakah Anda bisa menolak hal itu? Jadi makanya saya mengatakan bahwa rencana Tuhan lebih indah daripada rencana kita. Boleh memiliki rencana? Boleh. Tetapi rencana Tuhan lebih jauh daripada. Ya. Jadi apa yang terjadi dalam hidupku adalah rencana Tuhan, bukan rencana saya. Makanya Tuhan Yesus mengatakan, jadilah kehendakmu seperti di surga, seperti di bumi seperti di surga. Jadi kehendak Tuhan yang kita turunkan ke dalam hati, di dalam hidup kita. Itu. Nah, jadi yang kedua, kamu mengatakan saya mematikan akal. Saya tidak pernah mematikan akal. Saya menyadari bahwa saya diberikan akal berpikir. Saya menyadari. Tetapi saya menyadari dan tahu diri seberapa besar kapasitas saya berpikir. Seberapa besar saya memahami Tuhan. Seberapa dalam saya mengenal Tuhan. Karena setiap orang memiliki pengenalan akan Tuhan itu berbeda-beda. Jadi maka saya memakai kata bahwa Tuhan memperkenalkan dirinya kepada kita berbeda-beda. Sejauh mana kita mendalami Tuhan itu. Mengalami Tuhan itu. Itu. Jadi bukan akal. Jadi Tuhan memperkenalkan dirinya langsung kepada kita. Bukan akal kita memperkenalkan Tuhan di dalam diri kita. Bukan akal. Beda kalau secara Islam. Saya menarik ya. Kalau seandainya saudara saya Islam mengatakan Tuhan Allah itu tidak bergantung kepada makhluk. Anda sadar nggak? Nah, kalimat itu, ya, kalimat narasi Anda itu Tuhan tidak bergantung kepada ciptaan. Itu kalimat yang Anda tidak tahu kesalahannya. Mana kesalahannya di situ? Kalau saya bertanya, Allah bisa langsung memperkenalkan dirinya kepada manusia enggak? Tidak bisa. Harus melalui malaikat Jibril. Bisa langsung enggak? Enggak. Karena dia tidak bisa memperkenalkan dirinya secara langsung kepada manusia. Di situ dia tidak bisa membuktikan kemahakuasaannya. Jadi dia tidak bisa mampu. Nah, itu yang saya mau katakan. Sebenarnya Allah itu bergantung kepada ciptaan. Tanpa Jibril, manusia tidak bisa mengenal Allah. Jadi ya, cukup. Harus melalui Jibril. Udah jangan Sabar kepanjangan. dulu. Enggak, kepanjangan. Sabar kami. dulu. Kami enggak butuh. Nah, udah kalau saya menusuk iman Anda terguncang. Iman kami tidak pernah tertusuk dengan nah itu kan manusia. Terguncang kalian kan? Terguncang kalian kan? Udah lanjut Bang. Terlalu banyak. Oke, jadi gini saudara,
terguncang kan? Ya, aduh, iya terguncang. Belum selesai Ya, saya saya bernarasi loh. terguncang. Terguncang-guncang. Oke. Jadi gini, saudara, Terguncang nggak kalian? Ya uduhu. Oke, silakan. Gantian. Sebenarnya saya belum selesai bernarasi. Ya, bro. ya uduhu. Itu hanya separuh. Uduhu, diam, gantian kita kawan. Orang yang mendengarkan kita tadi nih akan tertawa mendengarkan pertanyaan saudara yang terakhir. Tuhan tidak bisa kemudian memperkenalkan diri. Itu bagi orang yang serpihan cahaya ilahi sudah mati pada dirinya. Anda ngomong tadi itu kurang lebih 3 menit sampai 4 menit. Itu bukti adanya Tuhan. Kalau diri Anda sendiri mana bisa Anda ngomong kayak gitu. Bukan Anda yang menciptakan mulut, bukan Anda yang menciptakan lidah, bukan Anda yang menciptakan pita suara, bukan Anda yang kemudian menciptakan suara yang ada pada diri Anda. Siapa yang menciptakan itu? Tuhan. Selesai. Bagi orang yang berakal, tidak perlu menatap Tuhan keluar dari rahim. Iya, akulah Tuhan dari langit turun jadi bayi. Bagi orang yang waras, kagak butuh yang kayak gitu. Al-Quran saya menarasikan sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Aku Tuhan memperlihatkan diriku kepada mereka, memberikan tanda-tanda kebesaran keberadaanku kepada mereka dari segenap penjuru. Dan untuk menangkap keberadaanku, mereka aku beri alat berupa akal Cahayu. Maka akal sinkron dengan mata, akal sinkron dengan kuping, akal sinkron dengan hidung, akal sinkron dengan perasaan dan hati manusia. Cari Tuhan, hari gini cari Tuhan. Jadi kotoran sapi aja ente. Adanya Anda bukti adanya Tuhan. Adanya suara ente bukti adanya Tuhan. Adanya roh ente bukti adanya Tuhan. Kenapa cari Tuhan lu? Belagu amat lu. Tuhan gak perlu dicari, Cak Kangkung. Tuhan sudah menyatakan dirinya ada. Adanya alam semesta ini, adanya diri lo. Itu bukti Tuhan itu ada. Makanya Al-Quran mengatakan, ulaika hum sarrul bariyah. Orang kafir itu karena akalnya mati, rohnya mati, maka dia lebih hina dari sekedar pada paham kau. Kau cari Tuhan. Hei, yang menciptakan suaramu itu sopore. Anda beli di pasar loak. Selamat pagi paman. Pagi bang. Ya udah mau ngapain? Aku mau beli suara. Kamu rupanya yang beli suara itu sampai ada suara. Enggak. Itulah bukti bagi orang berakal. Sanurihim ayatina fil afaq. Itu. Aku memperlihatkan keberadaanku di seluruh penjuru. Kamu melihat air turun dari langit, bukti aku ada. Kamu melihat matahari bersinar dari ufuk timur, bukti aku ada. Kau melihat kemudian kau tidur dan terbangun kembali, bukti aku ada. Ngapain kau cari Tuhan? Tuhan kita kemana? Lagi di pohon sana lagi puasa. Tuhan lagi tidur, jangan jangan tidur. Shh. Hanya orang gila yang bisa memahami konsep seperti itu. Makanya Islam itu indah. Islam itu sempurna. Umat Islam tidak perlu melihat Tuhan. Umat Islam tidak perlu kemunafikan untuk dianggap sebagai orang yang beriman. Apa kata Quran? Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu.
Wanahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan sungguh aku Tuhan menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Dan aku Tuhan lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya sendiri. Makanya tadi saya bertanya, rencana kamu meninggal dunia itu kapan? Kalau orang paham tentang ma'rifat, pertanyaan itu pertanyaan yang sangat indah. Aku mati sebelum aku mati, aku hidup sebelum aku hidup. Tapi itu tataran ilmu ma'rifat, itu ilmunya Yesus. Anda nggak sampai ke situ. Anda ilmunya Paulus, Tuhan jadi daging. Jadi Al-Quran udah selesai. Berbicara mengenai Tuhan udah selesai. Adanya kita, adanya Tuhan. Adanya alam semesta ini bukti adanya Tuhan. Lo kok masih cari Tuhan? Mana Tuhan kita? Lagi di belakang sama si Panjul. Ngapain? Makan pecel lele. Apa rek paganisme kayak begini? Wa iyad'una illa syaitanan marida. Yang engkau sembah itu adalah setan yang sakit. Jangan kau tanyai umat Islam mana Tuhanmu. Kamu ditertawakan umat Islam itu. Karena ketika kami melihat kebodohan, kebahlulan, kemajenunan kalian, disitulah kami bersyukur dan kemudian memuji Allah. Subhanallah, maha suci engkau ya Allah. Begitu sempurna segala ciptaanmu. Ada yang kau ciptakan waras, ada juga yang kau ciptakan gila. Oke? Jadi jangan kau tanya mana Tuhan. Karena Yesus sendiri berkata Tuhan itu tak bisa dilihat. Suara Tuhan tak bisa didengarkan. Kata Yesus. Jadi yang datang di padang gurun, akulah Yesus yang kau ada. Itu bukan Tuhan. Percaya sama Yesus. Percaya sama Yesus. Suara Tuhan tidak bisa didengar. Jadi yang datang padang gurun, akulah Yesus yang banyak. Itu bukan Tuhan tuh. Selesai kita, saudara Yahaduhu. Masih ada? Oke. Silakan. Gantian ya sekarang ya. Sebentar dulu. Jadi sebentar, mohon sebentar ya, aduh sebentar. Pak Pendeta Leon, kalau di bawah kirim aja permintaan naik ya. Katanya jam 1 jam. Udah 10.50 ini. Lewat lagi. Ya, silakan Yuduhu. Oke. Saya mohon dan minta kepada moderator, jangan ketika saya menusuk iman Anda, jangan di stop narasi saya. Ya. Jangan di mute. Jadi itu yang saya tidak suka. Saya di sini sopan, saya di sini diskusi baik, saya tidak menghujat. Oke. Jangan di mute, jangan tanggapin. Di stopkan. Saya tidak suka di framing. Saya mau sini. Ya tadi kan saya menusuk iman ya, Anda. Lanjutin. Anda ya, menstopkan narasi saya. Tidak menusuk, tidak tersakiti saya. Lanjutkan. Lanjutkan. Okay. Ini berbicara tentang ketuhanan. Jadi menarik kalau kita membahas tentang ketuhanan. Jadi apa yang Abang Zuma katakan itu, ya itu berdasarkan narasinya. Tetapi saya memberikan narasi saya yang paling terbaik menurut saya. Tunggu izin. Dinda Nora, perhatikan di bawah kalau sudah ada semut dari Yerusalem tadi itu dinaikkan segera. Ini udah waktunya, udah lewat 5 menit. Iya udah lewat Bang, makanya saya cari dia Bang. Jangan sampai dia semakin memalukan agama Kristen. Pendeta lo dia itu janji 1 jam tadi. Lanjut. Pendeta itu memang. Oke. Begini, saya memaparkan bagaimana ketuhanan dalam Kristen yang saya pahami. Tuhan di dalam Kristen, di dalam Taman Eden, Tuhan bercakap-cakap dengan Adam. Di situ tidak ada dosa. Itu, ya. Tuhan bercakap-cakap kepada manusia. Ya, bercakap-cakap. Dia mampu memperkenalkan dirinya kepada manusia. Pada saat itu, sebelum jatuh dalam dosa. Itu. Tetapi setelah jatuh dalam dosa, maka kemuliaan itu hilang. Jadi sehingga manusia tidak bisa bercakap-cakap kepada Tuhan. Hanya melalui Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus adalah Adam kedua yang tidak pernah berdosa. Oke? Nah, itu. Kembali kepada ketuhanan. Tuhan itu mampu memperkenalkan dirinya kepada manusia tanpa bergantung kepada manusia. Ingat itu. Tanpa membutuhkan pertolongan kepada Jibril, tanpa membutuhkan pertolongan kepada nabi
tanpa membutuhkan siapapun, tapi dia bisa memakai manusia untuk memperkenalkan. Tetapi tanpa manusia pun bisa. Buktinya dia bercakap-cakap kepada Adam. Itu. Nah, beda dengan Islam yang dimana mengatakan bahwa Tuhan itu tidak bergantung kepada makhluk. Bukankah ini bertentangan dengan akal? Bukankah al-Islam itu berakal katanya? Memiliki berpikir? Kenapa saya mengatakan bertentangan dengan akal? Bukankah Allah itu yang kalian kenal itu sebagai sabar. Jangan terguncang dong. Jadi bukankah Allah yang kalian kenal itu yang mengatakan bahwa dia tidak bergantung? Dia itu tidak bisa dikenal tanpa Jibril, tanpa Nabi. Dia tidak bisa dikenal. Karena kenapa? Harus melalui Jibril baru dikenal dia. Dia tidak mampu memperkenalkan dirinya kepada manusia secara langsung. Itu dulu poinnya yang bertentangan dengan sabar dulu. Jangan dipotong-potong. Saya nggak suka begini. Ya, jadi Allah itu tidak mampu memperkenalkan secara langsung kepada manusia dirinya. Jadi artinya jangan di-mute dong. Pendetanya sudah ada nggak di bawah? Atau yang lain aja? Ini sakit. Jangan di-mute lah. Orang sakit dikasih panggung, masa Tuhan bergantung kepada makhluk? emang Kristen. Ini ada Bang HM. Bergantung kepada makhluk, betul, nggak bisa cebok sendiri ya. Tapi Tuhan pencipta langit dan bumi yang betul menggantung ke makhluk itu ajaran iblis. Kalau Tuhan tempat bergantung segala sesuatu, Yesus Tuhanmu aja siang malam berdoa kepada Tuhan. Tapi beda dengan Tuhanmu yang katakan Kristus itu. Bernarasi depan umum mewakili Kristen dan kayak gitu mending turun, memalukan Kristen yang lain. Silakan, pendetanya sudah datang belum? Belum, Bang. Ada di bawah. Lagi apa? Ngurus apanya katanya? Yang tapi paket C. 1 jam. Paket C gimana paket C? paket cebok maksudnya, Bang. Oh, paket cebok. HM, ini ada HM dari Kristen. HM? Ya, selamat siang. Siang, Kristen apa, Bang? Protestan. Oh, Denom? Pentakosta. Oh, Tritunggal. Ya, yang tadi ya, tetap temanya yang tadi ya. Tuhan kok bergantung pada makhluk. Mau yang lain? Gitu. Enggak, bukan mau diskusi tentang tema sih. Saya tidak mau tanya jawab. Cuma saya mau mengembalikan aja pernyataan Bang Suma tadi yang tentang neraka. Saya kembalikan kepada Bang Suma. Oh, berarti yang awal lagi tadi, Bang. Ya nggak apa-apa. Ya silakan. Seperti itu. Ya, saya berpikirnya begini. Biarkan Tuhan memilih saya atau Bang Suma sebagai hamba Tuhan, gitu ya. Dan saya mengatakan kalau Tuhan pilih saya sebagai hambanya dan semua doa syafaat untuk Bang Suma dan kawan-kawan dibatalkan. Jadi pada saat kalian di neraka, kalian tidak akan pindah ke surga. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua adalah nanti biarkan Allah Musa di pihak saya atau di pihak Bang Suma. Kalau Allahnya Musa di pihak saya, 10 tulah yang ada turun kepada Mesir akan diturunkan kepada Mekah beberapa poinnya. Kalau Tuhan Musa ada di posisinya Bang Suma, biarkan tulah itu datang kepada Israel. Kita ngadakan itu saja. Bagaimana Bang Suma? Karena saya pernah lihat Bang Suma sama Tuan Logika kan sama-sama taruh kitab suci di atas kepala tuh. Ya kan ya, kalau saya pernah lihat itu ya. Ngawur. Nah, kita lakukan hal yang sama. Konsepnya beda, saudara. Dasar pijakan saudara bagaimana? Sabar. Anda diam dulu yang cantik di situ ya. Oh iya, silakan. Jadi konsepnya sama. Ini tidak sama konsep kita. Oke? Anda memahami kemudian Tuhan seperti penggambaran sosok makhluk. Tuhan yang kami sembah itu adalah Tuhan yang datang kepada Nabi Musa. Ya, Tuhan kita buktikan itu tidak usah dengan omongan, Bang. Kita buktikan dengan gitu, Bang. Di sini itu bukan konsep kami.
Anda kan Itu bukan mengatakan konsep. bahwa Allahnya Musa itu kan Islam. Saya juga pernah Yes, dengar. memang betul. Saya katakan betul. tidak. Sekarang Bahkan kalau saya Anda mengatakan tidak bahwa baik, doa saya akan membatalkan dua kalimat syahadat Anda. Pada saat kalian di surga, kalian tidak akan bisa pindah ke surga. Itu doa saya. baik. Ya, Oke. Sekarang kita berbicara. Apakah Tuhannya Nabi Musa itu? Lanjut. Anda turun aja. Kalau Anda tidak bisa diskusi, Anda turun. Kalau Anda bertabiat seperti benches yang tidak pernah berhenti bicara, ya turun. Soulmate-nya logika itu bang, logila soulmate-nya ternyata. Nah, itu dia. Tuhan kok digituin? Milih-milih. Tuhan tak milih. Tuhan menentukan kemudian mana yang benar, yang ikuti kebenaran, mana yang salah, yang mengikuti kesalahan. Itu yang betul itu, konsepnya Tuhan itu gitu. Anda mengatakan Anda mengenal Tuhannya Nabi Musa. Tuhannya Nabi Musa yang datang kepada Nabi Muhammad juga. Tuhannya Nabi Musa pernah datang jadi bayi ke Anda. Jadi seonggok bayi dari Yahudi gitu. Tuhannya Nabi Musa gitu maksudnya. Hah? Kalau sudah tak berdaya menghadapi kemudian Bible, tidak berdaya menghadapi Bible, jangan Anda akal-akalan. Kita ini berbicara memberikan edukasi kepada anak bangsa, bukan sumpah-sumpahan. Kalau yang terjadi dengan si Logila dengan saya kemarin itu, karena dia sudah menyerang-nyerang pribadi saya, itu bukan masalah keimanan, beda itu cupu. Si Logila saya nggak nyerang pribadi. Si Logila itu, ini kenapa dinaikkan lagi sih? Aduh, pening saya dengar dia. Suruh aja ke neraka. Kita butuh orang yang mau berdiskusi, bukan mau sumpah-sumpahan. Si Logila itu menebar kebohongan tentang yayasan saya, Apologet Islam Indonesia, ngaku-ngaku sebagai anggota Apologet Islam Indonesia, membahas tentang almarhumah bini saya, membahas tentang pekerjaan saya, dan seterusnya. Dia sudah nyerang-nyerang pribadi saya, dan kami menyembah kepada Tuhan yang sama, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajar kalau terjadi di sana mubahalah, wajar. Mubahalah sama kafir. Apa sih ente ini? Pertahankan kebenaran isi kitabmu. Oh, sumpah-sumpahan. Belum. Coba berani gak kau bersumpah dengan Yesus? Yesus mengatakan Tuhan itu satu-satunya adalah dia yang ada di langit. Sementara pada saat itu dia ada di bumi. Berarti bukan dia. Tuyul. Bersumpahlah kamu sama Yesus. Yesus, mau nggak kita bersumpah kalau kau itu adalah Tuhan? Kalau kau benar-benar Tuhan, aku yang menjadi botak. Tapi kalau aku yang benar, kau adalah Tuhan, kau yang botak. Berani nggak? Karena Yesus mengatakan dirinya hanya utusan Tuhan. Kau paksakan dia jadi Tuhan. Nah, bagus, sumpahlah kalian. Ada joteng ini. Pendetamu itu suruh naik tuh, si mana tadi tuh? Siapa namanya itu? Si semut. Leon. Semut dari Leon pula. Leonting. Ngadi-ngadi. Si kabur. Leon of Yehuda. Astagfirullahaladzim. Wah. Ini sudah lewat ini. Udah berapa menit lewatnya ini? Udah 15 menit, 16 menit. Udah saya share bang dia. Iya, kecoa dari Yehuda, mana dia? Suruh naik. Iya ya. Aku pula dari Yehuda. Marah betul tadi dia tuh bang. Ngamuk. Kamu lah penyebabnya. Marah betul dia. Aduh, astagfirullahaladzim. Angin. Jadi tadi yang pendeta tadi itu jangan kasih sebut singa ya, bilang aja kecoa dari Yehuda. Siap bang. Nah, ya Angin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abangku, Ustaz Zuma, masya Allah guru, terima kasih bang. Minal aidin wal faizin, Ustaz Sugi, guru saya. Assalamualaikum, Ustaz Sugi. Si Erik. Karpet. Sorry. Erik. Oke. Allahu Akbar, masya Allah. Ini suara adik saya ini, betul kan?
Iya bang, biar bisa masuk komaloten bang, harus nyamar-nyamar bang. Kalau nggak saya nggak pernah naikkan gitu. Tulis aja budak angin. Budak, bukan budak angin. Jadi saya masih nunggu ya teman-teman, kita masih nunggu pendetanya tadi, siapa, ketua Por Yehuda. Mudah-mudahan dia tepati janjinya. Dia pergi bukan karena takut, tapi betul-betul karena ada paket C. Paket C. Paket C. Dharma Bakti. Ini polisi nih. Ngapain polisi naik sini? Ya. Allahu Akbar, Masya Allah. Ya, nih. Ya, Pak Dewito. Oh, dia tadi ada buku tafsirnya, Bang. Itu enggak dia, Bang. Tafsir Bibelnya ada pula tafsirnya. Waalaikumsalam. Yang dia tunjukkan tadi tuh. Iya. Pendetanya. Pak Pen tadi tuh. Iya, tadi kan dia bilang, "Kau lihat ini Nora. Saya ada tafsirannya," katanya. Wih. Dia ngotot tafsirannya. Exegesis. Oh ya? Iya. Dasar pijakan tafsirnya apa? Ah, itu yang saya nggak tahu, Bang, karena dia katanya kan memang dia bilang kan tadi dia pendeta tuh. Dia pas waktu masuk dia sudah ngomong Al-Quran ada tafsirnya, Bible pun juga ada tafsirannya. Nah, yang saya baca tafsirannya katanya. Jadi itu Bible, di bawahnya ada penjelasannya gitu, Bang. Oh. Oh, tafsir. Tafsir maksudnya pemahaman pribadi dari pendeta yang dituliskan mungkin. Iya. Bukan iya, terkait itu. disiplin ilmu kan? Iya, enggak. Ya, Bang Pak D, Pak D, silakan mau disampaikan apa yang mau disampaikan? Nggak ada, aku mau diem aja. Pak D, di bawah Pak D Sugi, Pak D. Iya. Saya Pak D. Saya mau sehat. bertanya semua. Ketika Allah itu minta disem, lalu kita Muslim ini yang sekarang ini menyembah Allah, kira-kira ilmunya itu secara siklusnya itu seperti itu artinya turun kemana sampai ke kita gitu. Jaringanmu Erik sekarang ini menyembah Yesus itu apakah sampai kepada Bapak? Erik, jaringanmu, okay. Astagfirullah, jaringanmu putus-putus. Bang Zuma tangkap ya. Iya, aku di bandara nih. Itu berapa hari ini saya perhatikan Kak Nora beda backgroundnya. Oke. Gimana? Udah aman belum ya? Apa Pak D? Berapa hari ini backgroundnya benar Bang? Backgroundnya aman. beda kayaknya. Sebentar Bang Erik. Oh ya. Maksudnya, saya tidak di rumah itu gitu. Iya Pak D. Itu apa Pak D? Orang yang punya rumah itu yang saya kontrak itu suruh pindah. Karena yang ini katanya agak kurang nyaman dia. Ya udahlah. Ini lebih bagus sekarang rumahnya kan. Pak D, harganya pun juga lebih bagus. Itu pun. Ya lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal ya Bang Juma ya. Salam kenal Bang. Yang merasa terhormat aja gitu bisa didatangi sama Bang Juma. Terus ada Pak Ustadz Sugi juga gitu kan, Bunda Nora gitu. Gini ya Bang Juma ya, maaf gitu ya. Saya kan baru gitu kan main TikTok ini baru setahun lah gitu ya. Cuma saya itu sering scroll beranda gitu kan. Nah di situ ada
dialektika lintas agama gitu kan. Saya tidak sengaja naik lah itu ke roomnya Edis, dan di situ saya banyak yang mengikuti lah gitu kan. Nah, makanya ketika saya bisa lab itu ya perdiskusian yang terjadi gitu ya. Cuma lama-lama saya kenal lah dengan mungkin orang-orang yang nggak suka sama Bang Juma gitu kan. Ini kenapa gitu kan, tiap hari orang menjelekkan Bang Juma gitu kan. Malahan Komalku pun pernah itu di sini lah di roomku itu sama teman-teman, istilahnya ada yang nggak suka sama Bang Juma itu disuruh bikin menjelekkan Bang Juma gitu. Makanya aku lihat Bang Juma kalau live gitu kan, kadang saya suka di bawah, nggak ada gitu menjelekkan pribadi orang ataupun menyerang orang gitu kan, menjelekkan itu nggak ada. Tapi kenapa kok mereka itu sibuk gitu siang malam menjelekkan Bang Juma gitu kan. Kadang saya juga jadi ke bawah gitu, sempet ke bawah benci gitu kan Bang ya gitu ya. Makanya aku minta maaf lah gitu ya Bang. Ya sama-sama sahabatku Syarif Ubaidillah. Saya pun tadi ke atas ini ya rasa kayak gimana benar. Cuman saya melihat Dinda Nora ada di sini, saya merasa aman lah beliau ada di sini, karena tidak semua orang suka sama Bang Suma. Tapi satu hal sebagai orang Muslim yang perlu kita pahami adalah siapa yang menyuarakan paling vokal tentang Allah, tentang kebenaran Allah dari sejak Nabi Adam alaihissalam, itu pasti dimusuhi oleh orang-orang kafir, oleh orang-orang munafik, dimusuhi oleh iblis. Dan iblis, orang fasik, orang-orang kafir pasti satu padu kemudian untuk menjatuhkan orang tersebut. Saya tidak mengatakan diri saya itu orang baik, enggak. Tapi paling tidak saya berawal dari niat. Keberadaan saya melangkahkan kaki, berkiprah kemudian di dunia apologet, membela keyakinan saya. Saya tidak pernah mengajak yang lain. Saya tidak pernah mengajak Hisugi, saya nggak pernah mengajak Dinda Nora. Saya itu berjuang sendiri tadinya. Karena niatan akidah saya harus saya perjuangkan demi untuk anak-anak saya ke depannya. Tapi sejalan dengan itu bermunculan orang-orang yang punya visi misi yang sama. Akhirnya kami membentuk suatu yayasan di mana tekad kami itu ya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dan kemudian dengan adanya ini melahirkan orang-orang yang membenci. Ya, saya kembalikan kepada Allah. Karena ternyata memang ketika kita melihat sejarah, orang-orang yang senantiasa memperjuangkan agama Allah, baik dari sejak zaman Adam sampai kepada kita ini, itu senantiasa menjadi sasaran empuk kaum munafik, orang-orang fasik, orang-orang zalim, sasaran empuk iblis. Saudara-saudaranya iblis itu tidak akan pernah tenang diam melihat orang yang memperjuangkan ilmu tauhid. Mungkin dalam perjalanan perjuangan ini Bang Suma ada salah, Bang Suma ada kesalahan, ada kehilapan, ada kekurangan, silap kata, minimnya ilmu, pakirnya pengetahuan, sempitnya wawasan. Itu karena Bang Suma itu manusia biasa juga nya. Manusia bukan ulama. Seorang ustadz pun kagak. Makanya saya nggak pernah dipanggil ustadz, karena saya memang hanya penggiat lintas agama aja nya. Hanya penginjil jalanan saya ini. Ustadz bukan, pendeta bukan. Saya hanya orang yang memiliki sedikit ilmu untuk mengatakan hitam itu hitam, putih itu putih. Dalam perjalanan ada kekeliruan, tegurlah sebagai seorang muslim. Ya kan? Tegurlah sebagai seorang yang berkeyakinan yang sama, yang punya misi yang sama. Jangan jadikan sebagai bahan olok-olokan. Banyak orang yang lebih jahat daripada Bang Suma. Dan Rasulullah jauh kemudian lebih indah cara penyampaiannya. Sesama muslim loh. Rasulullah bagaimana memberikan nasihat kepada para sahabat. Padahal mereka kemudian ujung-ujungnya jadi muslim yang taat. Yang tadi yang tidak baik menjadi muslim yang taat.
Jadi kalau ada kejahatan yang saya lakukan, kejahatan saya nggak lebih jahat daripada Abu Jahal, Abu Lahab. Dan kalau Anda yang menegur saya ini adalah orang-orang yang baik, yang lebih mulia dari Bang Zuma, toh Anda tidak melebihi sahabat, apalagi kepada Rasulullah. Maka tidak pantaslah kemudian saling menjatuhkan satu sama yang lain. Nanti giliran sulit, baru minta ke pegadaian. Giliran tak ada masalah, pegadaiannya dilempar bom biar hancur gedungnya. Jangan kayak gitu. Jadi saya pun minta maaf Saudara Syarif Ubaidillah, kalau ada kesalahan, ada kehilafan, ini mumpung masih nuansa Ramadan, saya minta maaf juga ya kawan ya. Ya, Masya Allah. Silakan. Iya, nggak ada sih kalau Bang Zuma itu nggak ada malahan. Ya, saya juga pernah menganggap Bang Syarif seperti itu karena saya tahunya dari saudara kita, mungkin abang kenal Bang Blender ya. Nah, jadi Bang Syarif ini orang seperti ini. Saya sempat juga menaruh rasa kebencian gitu kepada Bang Syarif. Tapi saya lihat kok Nora di sini, terus si siapa lagi kemarin itu Mbak Moza, Kak Moza di sini. Loh, kenapa bisa seperti ini jadinya? Akhirnya saya coba naik ke Komal. Oh, ternyata aman-aman aja gitu. Tapi saya nggak langsung bersuara tentang yang saya dengar dari Blender itu. Ternyata, Masya Allah, Abang sudah mengungkapkan cerita Abang tadi ya. Alhamdulillah Abang sudah paham sekarang. Sempat tersesat lah gitu kan Bang Erik, Bang Jumaku itu. Malahan ya ada Bang, saya gini Bang, mumpung ini lagi pas bulan-bulan yang kita meminta maaf, saya dari lubuk hati saya yang paling dalam, saya pernah beranggapan jelek terhadap Abang. Saya minta maaf, mohon maaf lahir batin ya Bang ya, mohon maaf lahir batin Bang, itu aja. ya gini Bang. Halo, mungkin kesalahan sebentar kau, nanti aku turunkan kau lagi ya dulu. Lanjut. Sempat aku itu ke gereja gitu kan Bang Zuma, mungkin itu ya kata sabu lah gitu kan dan sempat juga kena subhat lah gitu kan. Kadang aku naik ke room ya, sering nongkrong dengan orang-orang Kristen itu gitu kan, kadang bawa ayat ini gitu kan, yang kadang pengetahuan aku mungkin masih fakir ilmu lah gitu kan, kadang ya gitulah, jadi memframing gitu kan Al-Quran apa gitu. Sempat melakukan kesalahan, terus kumpul sama orang-orang yang mungkin benci akan dakwah API ataupun dakwahnya Bang Zuma dan kawan-kawan gitu kan. Kesini ya saya sadari Bang Zuma dan kawan-kawan ini menjadi wasilah gitu, wasilah pelantara turunnya hidayah Allah gitu terhadap orang-orang non muslim itu sendiri gitu. Allahu Akbar, Masya Allah. Subhanallah. Jadi kayaknya poinnya begini Bang, ketika kesalahan itu disadari, dia mau bertobat meminta ampun kepada Allah, dia mau mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada orang yang sudah dia sangkakan buruk, saya rasa tidak, itu yang lebih baik ya Bang ya. Yes, Masya Allah. Subhanallah. Saya malah cinta orang yang mengakui kesalahan daripada orang yang merasa sok suci, sok bersih, dan memandang dirinya lebih mulia, lebih baik, lebih sempurna daripada saudaranya sendiri. Dan insya Allah antum akan dicintai oleh netizen, Saudara Syarif. Antum akan disayang oleh Allah, disayang oleh Rasulullah. Sering masuk, siapa tuh Komalnya si Logika pernah, kumpul sama mereka pun pernah, sama Astaga pun masuk aku pernah. Jadi aku tahu gitu, ini kelompok kok begini, intinya untuk memadamkan dakwah Bang Zuma dan kawan-kawan sih kalau aku menilai kan beberapa bulan ini gitu, selama hampir setahun lah gitu kan di TikTok ini gitu, di lintas agama ini gitu, soalnya menjadi penghalang gitu kan. Kalau soal hujatan pun di kedua belah pihak sama aja sih kalau menurut saya gitu kan.
Itu aja sih Bang Juma ya. Makasih Bang, makasih. Aku cuma bisa mendoakan Bang Juma dan kawan-kawan kan semoga dakwahnya lancar gitu kan. Terus ya aku cuma mendukung dan mensupport kalian gitu aja sih. Makasih Bang Syarif. Tetaplah lekatkan diri antum kepada orang-orang yang memperjuangkan kemudian dinul Islam. Bukan hanya kami, siapapun itu. Kalau besok hari saudara-saudara kita itu sudah merasakan dan menyadari kesalahan kekeliruan mereka, silakan kembali kepada mereka, nggak apa-apa. Tapi selama mereka itu masih membenci kami yang niatannya ya semata-mata karena Allah, maka ditahan-tahan aja dulu. Kalau perlu ikuti aja teman-teman kita, ada guru Bible, ada Dinda Nora, ada Angin. Melekatlah dengan mereka yang murni berjuang karena Allah. Ya. Silakan, mungkin kita selesai sampai sini ya, sahabat Syarif ya. Saya juga minta maaf kalau metode penyampaian saya selama ini kurang pas. Ya namanya juga kita manusia biasa kan ya. Saya bukan sahabat Rasulullah, bukan juga Rasul, bukan juga Nabi. Hanya manusia biasanya sama seperti antum. Ya karena aku memahaminya begini Bang Juma. Jadi dakwah ke sesama muslim dan dakwah ke non muslim itu cara, metode dan strateginya itu berbeda, tidak mungkin sama gitu. Dan dengan strategi itu dan cara itu yang berbeda, yang istilahnya ke non muslim itu ya menjadi wasilah turunnya hidayah itu sendiri. Maka kan istilah menjemput hidayah kan, menjemput hidayah itu ya siapa kita yang mau mengajak orang itu kepada hidayah itu sendiri gitu. Ya mungkin Bang Juma dan kawan-kawan. Itu aja sih Bang. Iya, Masya Allah. Oke, fix ya, sudah selesai di sini ya Bang Syarif. Lanjut. Ya. Ini yang di samping ya Duhu ini siapa nih? Apa nih namanya? Nama budaya. Oh, agama apa Bang? Bang Jan. Sahabat Temox. Syukran. Ini Bapak izin. Agama apa Bang? Buddha. Oke. Silakan mau bertanya sama Bang Zuma dari Islaman. Ini ada tadi pertanyaan Dinda Angin, tadi ada pertanyaannya terkait apa tadi itu? Bang Erik silakan. Oke. Ketika kita umat muslim menyembah kepada Allah, sampai nggak itu perintah dari Allah Bang Zuma? Dan umat Kristen ini menyembah kepada Yesus, sampai nggak kepada Bapa Bang? Izin Bang bertanya. Pencipta langit dan bumi itu maha melihat, maha mendengarkan. Jadi ketika manusia di atas muka bumi ini berdoa kepada sayur, berdoa dengarkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Kasih. Ketika manusia berdoa kepada sendal jepit siang malam, doanya tidak dikabulkan, tetapi Allah yang mendengarkan. Maka Allah yang Maha Pengasih yang mengabulkan doa tersebut, bukan sendal. Doa tidak akan sampai kepada sendal, karena sendal itu tidak maha mendengar. Yang maha mendengarkan itu adalah yang menciptakan dia. Dialah yang disebut Allah. Annallahas sami. Sesungguhnya Allah itu maha mendengar. Kalau sendal jepit tadi mana ada mendengar? Enggak ada. Itu seumpama. Nah, selain daripada Allah itu enggak. Termasuk Yesus. Mana ada Yesus maha mendengar? Itu enggak ada. Jadi ketika mereka kemudian beribadah di rumah ibadah mereka, yang melihat itu pencipta langit dan bumi yang maha mendengar. Ada yang menyembah kemudian tiang, ada yang menyembah plafon, bahkan ada yang menyembah kemudian sengatan listrik. Ada. Mereka menyangka bahwa itu yang mengabulkan doa mereka. Enggak, yang mengabulkan itu yang maha mendengar. Tuhan itu maha kasih. Siapapun dikasih. Oh, ini yang menyembah saya, aku kasih oksigen. Ah, ini yang tidak menyembah, tutup hidungnya. 5 menit mati semua. Oh, enggak kayak gitu. Tidak. Wa qulil haqqu mir rabbikum. Cuman kaidahnya jelas bahwasanya seluruh nabi itu diperintah dalam ibadah sujud. Wa auhayna ila Musa wa akhi
antabawwa ali qaumikuma bimisra buyuta wa yaj'alu buyutakum qiblah wa aqimus shalah. Nabi Musa dan saudara-saudaranya dan kaumnya diminta kemudian untuk salat, sujud. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min zurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Wahai Tuhanku, kata Nabi Ibrahim, jadikanlah aku dan anak-anak cucu keturunanku untuk melaksanakan ibadah sujud salat. Lalu kemudian Allah mengatakan, fanadathul malaikatu wa huwa qa'im yusalli fil mihrab annallaha yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin minallah wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan minas salihin. Kemudian para malaikat memanggilnya ketika dia berdiri melaksanakan salat di mihrab. Yesus Matius 26 nomor 39 sujud salat. Yesaya 66 nomor 23 sabat boleh berganti sabat, bulan boleh berganti bulan, tahun boleh bergeser menjadi tahun, tapi seluruh umat manusia akan datang sujud salat mengibadah beribadah kepada Aku. Sabat berganti boleh, semua boleh, zaman boleh berganti, tapi manusia wajib kudu datang kepada Aku untuk sujud beribadah. Jadi doa hanya dikabulkan oleh Dia yang Maha mendengar. Annallahas sami'un alim. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mendengar. Yang mereka sembah nggak ada mendengar. Jadi kalau mereka orang-orang ini ada yang menyembah pot bunga, menyembah kemudian sambungan pipa, ada yang menyembah kain horden, ada yang menyembah bungkusan ketupat Belanda. Mereka berdoa dan Tuhan tahu, pencipta langit dan bumi mendengarkan doa-doa mereka. Makanya tadi saya bacakan dalilnya. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Aku mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Jadi ketika hatinya berdoa kepada plafon, wahai plafon, hanya kepadamu lah aku berlindung, berikanlah hari ini aku semangkok kuah coto. Oh Tuhanku yang Maha Pengasih. Datanglah dia kemudian digorong-gorong. Datanglah dia kemudian di kuburan. Wahai Tuhanku, berikanlah kepadaku sehelai kain celana dalam, dan seterusnya. Yang mendengarkan itu bukan yang ada di kubur itu. Yang mendengarkan bukan yang ada di plafon itu, bukan. Yang mendengarkan itu Allah. Oh, hambaku membutuhkan ini, dikasih. Hambaku membutuhkan ini, dikasih. Akhirnya semakin menjadi-jadi dia. Semakin menjadi-jadi, oh besok diajaknya yang lain juga. Aku berdoa kemarin loh di situ. Lalu aku minta sempak. Dikasih. Nah, yang lain ikut. Itu artinya apa? Serpihan cahaya ilahi yang ada pada dirinya berupa akal mati. Minta kepada benda mati. Kok dikabulkan? Ya mengabulkan yang Maha memberi. Siapa itu? Allah Azza wa Jalla. Bukan trompet yang kau sembah itu yang memberikanmu rezeki, bukan. Bukan juga kain horden yang kau tuhankan itu yang mendengarkan doamu, tidak. Tetapi Dia pemilik jagat raya ini. Seperti itu Adinda budak angin. Bang Zuma sama saya diskusi, Bang Zuma sama saya. Yesus dengar enggak? Ayo kita diskusi. Dengar enggak? Saya menantang kamu Bang Zuma diskusi di koma lain. Saya enggak netral di sini. Ayo. Yesus Maha mendengar enggak? Aku nggak mau diskusi di sini karena nggak netral. Yesus Maha mendengar. Kalau Anda apologet handal, kita diskusi netral. Yesus Jangan Maha mendengar enggak? Bang Suma, nanti ya, saya Paman, akan menjawab semua. Allah Maha mendengar enggak? Ya, ada dalilnya, ada. Allah Sami. Yesus Maha mendengar enggak? Bingung. Saya kira begitu, adik-adik sekalian, karena pendeta tadi ternyata hanya berdusta saja.
pendeta kecoa dari Yehuda tadi itu cuman pembohong, pendusta. Dia kabur hanya karena ketakutan, karena dia malu, takut kehilangan perpuluhan. Jadinya dia kemudian alasan paket C dan seterusnya, padahal itu cuman alasan aja mau kabur. Karena berdialog, seorang pendeta berdiskusi dengan Bang Suma sama halnya orang yang ingin membuka isi panci yang ada di rumahnya, ya. Makanya dia kabur. Tapi saya sudah follow dia. Besok hari kalau dia live, saya akan langsung jumpai di komalnya. Dan Anda semua akan menjadi saksi, karena kebenaran itu harus diberitakan. Jalan keselamatan itu harus kita tunjukkan. Jangan kita umpetin. Silakan Anda membahas Quran, silakan. Yang penting Anda betul-betul mau menunjukkan data dan Anda menggunakan akal sehat. Kalau Bang Suma tak mampu menjawab, menjadi PR buat saya. Dan besok pasti akan datang dengan jawaban yang ada. Saya kira begitu sementara. Saya izin ibadah dulu. Sahabat-sahabat yang ada di sini, terima kasih dan mohon maaf sudah mengganggu perdiskusian tadi sehingga pendetanya kabur terbirit-birit. Alasan paket C, alasan mau muncul lagi 1 jam kemudian. Ini sudah lebih 30 menit kita menunggu, ternyata beliau tidak ada. Alias pendeta ngacir yang live kan di YouTube. Tolong supaya YouTube-nya itu diganti temanya. Pendeta Sion for Yehuda lari terribit-ribit. Yang muncul tinggal suster ya aduhu. Biarawati ya aduhu aja yang tinggal. Manusia yang tidak bisa membedakan antara mulut dan dengan kuping. Saya kira begitu teman-teman sekalian. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Kembali saya harus ibadah dulu. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada siang hari ini bisa menjadi wasilah orang-orang mendengarkan, mendapatkan hidayah, dan kita yang Islam ini semakin kuat iman kita terhadap dinul Islam. Sementara saya standby untuk ibadah. Amin. Silakan dilanjutkan. Amin. Bunda Mila, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sahabat yang lain. Salam Gurunda, apa kabar? Minal aidin wal faizin. Semua. Minal aidin wal faizin, masya Allah. Lanjut. Iya Bunda. Iya Bunda. Silakan. Mohon maaf lahir batin ya Bunda ya. Sama-sama. Bunda Nora semua. Maaf lahir batin. Sama-sama Bunda. Ustadz Sugi, giliran saya minta maaf, mohon maaf lahir batin nggak didengar. Bunda Mila nyampe langsung disambut. Beda. Ini nggak bener Ustaz. Rame. Kau bilang nggak benar, kenapa saya? Ngajar, right. Tuh kan ada yang bilang kan.